Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Datang. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Jawa Barat sekitar daerah Cirebon, permulaan abad ke-14. Menurut cerita, Desa Pleret adalah sebuah perkampungan terpencil yang terletak di sekitar kaki Gunung Ciremai. Sebuah gunung yang dikenal dan ditakuti oleh penduduk sekitarnya karena banyak menyimpan misteri. Meskipun perkampungan Pleret letaknya terpencil, namun desa itu memiliki penduduk yang cukup banyak dan dipimpin oleh seorang laki-laki setengah tua yang dikenal sebagai kepala kampung. Siang hari itu, di sebuah keramaian pasar desa, hari sudah siang sekali. Tapi kenapa pos jaga induk kampung pasar ini kosong ya? Biasanya Gede Kirom, kepala keamanan desa dan pasar ini sudah ada di tempat ini. Barangkali dia sedang keliling melihat-lihat keadaan pasar ini. Apa dia ada di tengah keramaian orang-orang itu ya? Di sepanjang keramaian pasar ini sepertinya Ki Gede Kirom tidak ada. Aku mendengar suara seruling di kejauhan. Suara seruling itu semakin mendekati pasar ini. Sepertinya aku kenal suara seruling itu. Iya, itu pasti suara seruling si Raga, pemuda gila desa ini. Benar dugaanku. Itu si Raga. Dia nampak tengah berjalan di antara keramaian orang. Pakaiannya compang-camping dan tidak memakai alas kaki. Mau apa pemuda gila itu datang ke pasar ini? Aku jadi curiga. Orang-orang ketakutan melihat Raga. Mereka semuanya lari. Terutama para wanita yang tengah berbelanja. Ini berbahaya. Pemuda itu bisa mengganggu. Aku harus mencari Ki Gede Kirom untuk melaporkannya. Ki Gede Kirom, sudah siang begini, kenapa Ki Gede masih berada dalam warungku saja? Apakah Ki Gede tidak tugas jaga hari ini? Iya. Lalu Sanip kemana Ki? Ki Gede! Ki Gede, lihat, bukankah itu Sanip? Dia tengah berlari-lari menuju kemari. Nampaknya dia sangat penting sekali, Ki. Ki Gede, cepat Ki, cepat. Di pasar ada si Raga. Cepatlah Ki, pemuda gila itu berbahaya. Dia mengganggu orang, semua orang ketakutan. Beraninya pemuda gila itu datang ke pasar. Sanip, si Raga itu aku kira tidak berbahaya. Dia mengganggu Pak Badar. Lihat saja di sana. Sanip, ayo kita ke sana. Ayo Ki Gede. Hei, kalian semuanya makan. Ayo kita ajari anak muda gila itu. Ayo. Mereka akan menghajari Raga. Kasihan juga si Raga. Aku harus juga melihat ke sana. Lihat, dia membuat orang-orang ketakutan.
hajari anak itu. Hei, ayo kita tangkap anak kuda gila itu dan kita hajari dia. Ayo. Raga, berhenti. Mau apa kalian? Tutup mulutmu orang gila. Cepat kau tinggalkan pasar ini. Loh, memangnya aku salah apa? Jangan banyak tanya. Sanip, hajar dia. Ayo, seret dia. Loh, aku tidak salah. Ayo, pukul lagi, pukul. Jangan, ampun, jangan dipukul aku. Loh. Oh, orang jahat. Seret dia dari tempat ini. Ayo, seret aku. Ampun, jangan. hajar terus. Ayo. Jangan, aku bukan orang jahat. Jangan seret aku, lepaskan aku. Aku orang jahat. Jangan. Ayo, jangan hiraukan, ayo. Seret terus, seret. Ampun, jangan seret aku. Ampun, dia semua jahat. Ampun. Ayo. Pemuda bernama Raga, tubuhnya diseret-seret dan dipukul. Dia terjatuh bangun hingga kedua kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah akibat benturan batu-batu jalan. Ampun, aduh, jangan seret aku. Berhenti. Hanif, apa kesalahan Raga sampai kau perlakukan dia seperti itu? Pengadar, kau tidak perlu ikut campur. Minggir, anak muda itu berbahaya. Dia mengganggu. Iya, si Raga akan mencuri di pasar ini. Fitnah! Kalian orang-orang jahat, lepaskan aku! Jangan hiraukan. Seret lagi, ayo. Singkirkan jauh-jauh anak gila itu dari sini. Ayo, seret. Ayo. Aduh, ampun, lepaskan aku! Ampun! Hajar terus, ayo, hajar! Raga yang sudah kepayahan, dia terus diseret-seret dan dihajar, hingga akhirnya tubuhnya dibiarkan di suatu tempat yang jauh dari pasar itu. Sakit sekali kakiku. Mereka orang-orang jahat. Luka di kedua kakiku banyak sekali mengeluarkan darah. Aduh, kepalaku, aduh, terasa pusing dan penglihatanku samar-samar. Raga terjatuh pingsan karena banyak mengeluarkan darah pada luka kakinya. Sementara di sebuah pekarangan rumah yang nampak rumah itu berbentuk seperti bangunan pendopo kadipaten. Di pekarangan itu nampak seorang pemuda tampan dan gagah tengah asyik memandikan kudanya. Belang, sore ini aku baru sempat memandikan. Aku sibuk, sampai-sampai aku lupa padamu. Hei, itu seperti Kakang Jail Singge. Nampaknya dia rapi sekali. Sepertinya dia akan pergi lagi. Padahal dia baru saja kembali. Sudah terlalu sore. Aku harus segera berangkat menjemput kekasihku Nyai Dewi Sumbi di rumahnya. Tapi kemana Bedok dan Askom? Kedua pembantuku itu kemana ya? Itu di kandang kuda sepertinya mereka. Mereka kelihatannya juga sudah siap di atas dokar. Biar aku panggil saja mereka. Bedok, Askom, kemari, cepat. Sudah siap, Den Jail Singgi? Apa kita akan berangkat sekarang, Den? Ya, aku khawatir Nyai Dewi Sumbi kelamaan menunggu kita. Dia bisa marah nanti. Mari naik ke dokar ini, Den Jail. Sudah, Den Jail. Ya, ayo, kita berangkat sekarang. Tunggu. Restu Singgi adikku. Oh, apa
Mengapa menungguku? Kakang Jail, Kakang mau pergi kemana lagi? Bukankah Kakang baru saja kembali setelah semalaman Kakang pergi? Apa urusanmu, Restu? Kakang, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan bersama, Kakang. Tapi Kakang sering banyak tidak di rumah. Aku mohon, Kakang jangan pergi lagi. Pekerjaan apa? Bukankah sawah, ladang, dan semua sudah ada yang mengerjakan? Semua sudah diurus oleh pekerja-pekerja kita. Lalu apa lagi? Betul apa yang akan Kakang katakan. Tapi itu semua adalah tanggung jawab kita, Kakang. Kitalah yang harus mengatur mereka. Setiap hari, aku mengatur dan melihat-lihat pekerja kita selalu sendiri. Kakang sekalipun belum pernah membantuku. Aku bukan orangnya untuk mengurusi soal begitu. Aku tidak suka melakukan hal-hal pekerjaan seperti itu. Ya, aku kira kaulah yang tepat orangnya. Kau pandai. Dan pekerjaan itu memang sudah kau lakukan sejak almarhum bapak dan ibu masih ada. Kakang tidak bisa harus begitu, Kakang. Ini adalah tugas kewajiban kita berdua. Atur sajalah olehmu. Aku tidak ada waktu. Bedok, jalan. Kakang Jail. Kakang Jail Singgi pasti akan senang melihatku berdandan seperti ini. Dia pasti akan memuji-muji kecantikanku. Kakang Jail Singgi sudah tergila-gila padaku. Aku pun senang karena dia adalah orang terkaya dan dihormati di desa ini. Aku memang cantik. Dan menurut Kakang Jail Singgi, aku adalah wanita yang paling cantik di desa ini. Setiap laki-laki di desa ini banyak yang menyukai aku. Tapi aku lebih senang dengan Kakang Jail Singgi. Tapi sudah sore begini, kenapa Kakang Jail Singgi belum juga datang? Nah, itu seperti suara dokar Kakang Jail Singgi. Ya, itu pasti dia yang datang. Sebaiknya aku cepat keluar dari kamarku ini. Den Jail, kita sudah sampai, Den. Lihat, Den, kenapa rumahnya Dewi Sumbi nampaknya sepi sekali, Den? Iya, Den. Saya khawatir Nyai Dewi Sumbi tidak ada, Den. Dia pasti ada. Ya, barangkali dia di dalam sedang menungguku. Den. Lihat, Den. Itu Nyai Dewi Sumbi keluar dari dalam. Cantiknya, Den. Wah, dia memakai gaun ungu yang indah. Waduh, cantik sekali dia berdandan seperti itu, Den. Iya, Den. Wah, Den. Den Jail hebat ya. Bisa mendapatkan Nyai Dewi Sumbi, wanita tercantik di desa ini. Iya. Lihat, Askom. Waduh, wajahnya begitu licin tanpa cacat. Waduh. Den, dia berjalan kemari. Selamat sore, Kakang. Terlambat. Iya. Maafkan aku, Nyai. Kenapa jadi gugup seperti itu, Kakang? Iya. Oh, aku kagum melihat kecantikanmu berdandan begitu. Kau sungguh menarik berdandan seperti itu, Nyai. Oh iya, aku sendiri sampai tidak mengenali. Jangan memuji seperti itu. Aku bukan memuji, tapi ini kenyataan. Oh ya, mari, silakan naik, Nyai. Baik, Kakang. Mari aku bantu, Nyai. Mari. Biar aku saja. Nyai, mari. Apa-apaan kamu? Ini jatahku. Minggir. Sudahlah. Kalian ini ribut saja. Mari, Nyai. Ya, pegang tanganku, Kakang. Ya. Bedok, jalan. Kasihan si Raka. Dia terbaring pingsan di tepi jalan begini. Kedua kakinya luka-luka dan darahnya sudah mengering. Tapi bagaimana
harus menolong dia. Ki Gede Kirong telah mengancam semua orang untuk tidak mengurusi si Raga. Padahal dia anak baik. Ya, sejak kedua orang tuanya tiada, dia seperti orang lupa ingatan. Siapa yang datang dengan dokar itu? Sepertinya Den Jail Singgi. Oh, iya. Itu Den Jail Singgi bersama Nyai Dewi Sumbi, Bedok, dan Askon. Pak Badar, ada apa kalian kumpul di tempat ini? Anu Den Jail, si Raga pingsan Den. Kakang Jail, lihat, itu pemuda gila itu. Dia terbaring pingsan. Kenapa pemuda itu, Kakang? Biarkan saja, Nyai. Pak Badar, biarkan saja anak gila itu di tempatnya. Ayo, kalian bubar. Anak itu memang berbahaya. Bubar, ayo bubar. Den, kenapa si Raga itu, Den? Jangan hiraukan pemuda gila itu. Ayo, jalan lagi. Iya, biarkan saja dia. Dia itu bikin susah orang saja. Belah, rasanya hari ini aku rindu sekali dengan Raga. Sejak kemarin aku tidak menemui dia. Biasanya kalau sore begini, aku datang menemuinya. Ayo Belang, kita temui Raga. Nah, aku sudah siap di punggungmu. Sekarang marilah kita berangkat. Hiya, hiya, hiya. Nampaknya rumah Raga sepi sekali. Biasanya dari luar tempat ini, aku sudah mendengar suara serulingnya. Tapi kali ini tidak. Apakah dia tidak ada? Mungkin Raga ada di belakang rumahnya itu. Biasanya dia sering berada di makam kedua orang tuanya di belakang rumahnya. Nah, sebaiknya aku ke sana. Di tempat biasa Raga itu pun sepi. Mungkin dia sedang keluar. Sebaiknya aku akan mencarinya. Sial, nasibku benar-benar buruk hari ini. Sejak permulaan aku main, jelek terus. Berhentilah mainnya. Uangmu bisa habis nanti. Sejak mula kau kalah terus. Tidak, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Uangku masih banyak. Nih, aku masih punya. Kau tidak perlu khawatir kalau soal uang denganku. Kalau itu maumu, aku tidak bisa melarangnya. Aku hanya mengingatkan Kakang saja. Itu hak Kakang Jail Singgi. Oh. Kau memang calon istriku yang setia. Kau pandai memujiku, Kakang. Kau seperti penyair saja. Oh, tidak, Nyai Dewi Sumbi. Aku bukanlah seorang penyair yang pandai meraih dan memuji. Tapi kau seringkali membuatku jadi senang dengan pujianmu itu. Kemana perginya Raga? Aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tidak juga aku temui. Di pasar ini juga tidak ada. Kasihan dia. Aku khawatir
khawatir dia belum makan. Mungkin Raga berada di tempat yang tidak biasanya. Nah, sebaiknya aku pulang dulu saja. Sebab nampaknya hari sudah semakin petang. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Besok aku akan melanjutkan mencarinya. Sudahlah, Kakang. Kau sudah terlalu banyak minum. Kamu itu masih ingin minum, Nyai? Janganlah kau larang aku, Nyai. Berikan aku sebotol arak itu lagi, ya. Oh. Nyai, cepat berikan, ha? Tidak, Kakang. Ayo pulang. Kita pulang. Kepalaku pusing, Kakang. Ya. Pulang, sayang. Ayo, rangkulah aku. Iya, ini aku merangkulmu. Ayo, Kakang. Denjail, Nyai, hati-hati ya. Pak Tua, kau tidak perlu khawatir dengan kami, ya. Bukankah kau tahu, kan? Kalau kami sudah biasa seperti ini di warungmu ini, ya. Waduh, Denjail Singgi dan Nyai Dewi Sumbi jalannya sudah semboyongan begitu. Wah, keduanya benar-benar sudah mabuk. Pak Tua, sebenarnya aku belum puas. Aku masih ingin minum lagi, ya. Wah, jangan Denjail, jangan. Saya khawatir Denjail dan Nyai nanti hati jalannya bagaimana. Aku sudah biasa, Pak Tua. Aku masih kuat. Betulkah begitu, Den? Betul. Tanya saja pada Nyai, ya. Benar, Pak Tua. Wah, kalau begitu Denjail sungguh hebat, Den. Tentu saja, Pak Tua. Tentu saja. Hebat, kalian hebat. Pak Tua. Coba kau lihat Nyai Dewi Sumbi ini. Bagaimana? Cantik kan calon istriku? Walah, cantik sekali, Den. Wah, pokoknya Denjail Singgi tidak rugi. Wah, dan kalian berdua cocok sekali. Cocok. Nyai, rasanya kita sudah terlalu lama di warung Pak Tua ini. Bagaimana kalau kita kembali saja? Iya, Kakang. Nampaknya hari pun sudah larut malam. Pak Tua, apakah pembantuku, Bedok dan Askol ada di luar? Ada, Den. Mereka tengah menunggu di luar sejak tadi. Kang Mas, ayo dong kita pulang. Ya, mari Nyai. Ayo, rangkul aku. Iya, Kang Mas. Mari aku rangkul pundakmu. Ayo, kita jalan. Ayo. Aku jadi heran. Kemana perginya Raga itu? Seharian ini aku tidak bertemu lagi. Besok aku harus mencari dia. Kasihan Raga. Aku khawatir dia akan menemui kesulitan. Karena sudah lama juga tidak bertemu denganku. Aku hanya berpikir kalau dia sedang merasa lapar. Itu seperti suara dokar Kang Mas Jair. Iya. Den Jair,
kita sudah sampai, Den. Bedok, bantu aku turun. Ayo cepat. Iya, Den. Sebentar. Saya turun dulu, Den. Nah, ayo, Den. Mari, rangkulah pundak saya, Den. Begini saja. Ayo kita masuk. Iya, Den. Askom. Iya. Kau taruh saja dokar itu dulu. Aku mau masuk dulu. Ya. Itu Kakang Jail Singgi. Sudah tengah malam begini, dia baru kembali. Hei, kenapa dia? Aneh. Kok jalannya seperti dipegang-pegangi begitu? Dia sempoyongan begitu. Aneh. Den, hati-hati, Den. Peganglah erat-erat tangan saya, Den. Bedok. Den. Kenapa dengan Kang Mas? Kenapa dia jalannya sempoyongan begitu? Anu, Den Restu. Dia mabuk. Mabuk? Rupanya ini yang dia lakukan di luar rumah. Bedok. Bawa masuk Kang Mas. Iya, Den Restu. Ayo Kakang Jail. Jalanlah. Mari aku bantu. Kakang Jail. Kenapa Kakang jadi begini? Ayo jalan Kakang. Marilah aku bantu. Peganglah kuat-kuat badanku ini. Iya, Den. Peganglah kuat-kuat. Ayo, Den. Mas Jail Singgi benar-benar mabuk. Terlalu. Bedok, kenapa kepalaku pusing begini ya? Iya jelas, Den. Den Mas kan mabuk. Ayolah cepat jalan. Nah, itu sudah dekat pintu masuknya, Den. Terus saja masukkan ke dalam. Bedok, letakkan Kakang Jail di bangku ini. Baik, Den Restu. Ayo, Den Jail, duduklah. Nah, duduk. Bedok, ambilkan aku air. Kepalaku terasa pusing sekali. Baik, Den. Kakang Jail Singgi. Aku tidak mengira kalau ternyata di luar rumah Kakang melakukan mabuk-mabukan. Kakang sungguh terlalu sekali. Memalukan, Kakang. Kenapa, Kau merasa tidak suka aku berbuat itu? Iya. Apakah Kakang lupa pada tata cara adat keluarga kita? Bagaimana Kakang bisa menjaga kehormatan itu kalau ternyata Kakang sendiri bersikap seperti itu? Jangan bicara tentang tata cara adat. Aku bukan orang yang cinta adat. Aku punya tata cara sendiri. Tata cara kita adalah tata cara yang sudah dimiliki keluarga sejak dulu, bukan kehendak sendiri. Jadi jagalah kehormatan almarhum orang tua kita. Jangan Kakang hilangkan. Kau sombong. Pembicaraan. Tapi kehormatan itu yang sudah dimiliki kita. Nah, jadi perlu kita menjaganya, Kakang. Kemana wibawa dan kepercayaan kita pada penduduk kalau ternyata Kakang sendiri harus merusak? Ingat, Kakang, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah tahu siapa keluarga kita. Pola berpikir mereka harus kita imbangi, Kakang. Aku tidak takut kehilangan kehormatan. Karena aku tahu penduduk merasa segan padaku. Itu mereka lakukan karena terpaksa. Apalagi mereka tahu Kakang bersikap buruk, bermabuk-mabukan. Tahu. Aku hanya menduga. Tapi aku yakin penduduk sudah kehilangan kepercayaan pada kita kalau tahu Kakang sering bermabuk-mabukan begitu. Apalagi dengan perempuan. Cukup! Baik atau tidak baik, itu urusanku. Aku tidak bisa harus berdiri di atas tata cara yang penuh aturan dan membelenggu kehidupanku. Kakang boleh bebas. Kakang boleh bebas. Tapi masih dalam batas-batas tertentu. Itulah kewibawaan diri. Itu namanya menyiksa diri. Apakah kehendak itu harus dilawan dengan wibawa yang harus dijaga? Kehendak yang bagaimanapun bentuknya harus didasari tata cara. Tapi bukan begitu. Suka atau tidak suka, Kakang harus menerimanya. Karena Kakang lahir dari keluarga beradab. Aku katakan aku tidak bisa. Usahakanlah, Kakang. Dan aku mohon, mulai saat ini Kakang jangan lagi mengulangi bermabuk-mabukan begitu. Itu urusanku. Kau sepertinya tidak mengerti juga. Sudah aku pahami arah pembicaraan Kakang sejak tadi.
Aku hanya perlu mengingatkan. Nampaknya Kakang sudah akan bersikap masa bodoh dalam persoalan menjaga nama baik keluarga. Diam kataku. Den Jail, ini airnya, Den. Minggir. Den Jail. Aduh, kenapa gelas airnya dibuang, Den? Aduh, bukankah Den Jail tadi yang meminta air? Sudah. Ayo, antar aku ke kamar. Aku sudah muak di tempat ini. Baik, Den. Mari. Ayo, aku cepat. Kau keras kepala, Kakang. Kau tidak kasihan dengan almarhum kedua orang tua kita. Restu Singgih sepertinya menyesali akan sikap kakaknya Jail Singgih itu. Karena dia merasa kalau kehormatan keluarganya tidak dihargai. Sementara itu di rumah Pak Dalil, kepala kampung desa Pleret, nampak Pak Badar dan Pak Dalil tengah berbicara. Jadi benar apa yang Pak Badar lihat tentang kejadian siang tadi? Benar Pak Dalil. Saya menyaksikan sendiri. Si Raga diseret-seret dan dipukuli orang banyak. Kedua kakinya terluka dan banyak mengeluarkan darah. Waduh, kasihan anak itu Pak Dalil. Terlalu sekali mereka. Memangnya Raga salah apa sampai bisa seperti itu? Katanya sih dia itu mencuri. Padahal Pak Dalil, di tempat itu ada Ki Gede Kirom, keamanan kampung kita itu. Tapi dia sendiri malah menyuruh mereka memukul si Raga. Begitu. Keterlaluan Ki Gede itu. Lalu di mana Raga sekarang? Tadi sore sih saya melihat dia masih tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Apa kita akan melihat ke sana malam-malam begini juga? Iya, seharusnya. Kau sudah sejak tadi melaporkannya kepadaku. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Kalau saya, ayo saja. Hanya apa? Saya takut dengan Ki Gede Kiro. Bisa-bisa kalau dia tahu, saya bakal kena hajar dia. Karena nanti disangkanya saya mengadukan hal itu pada Pak Dalil. Kau tidak perlu takut. Ayo kita ke sana. Pak Dalil dan Pak Badar, keduanya lalu berangkat untuk melihat keadaan Raga yang tergeletak pingsan di tepi jalan desa itu. Sementara itu di tepi jalan desa, di mana terdapat Raga di situ. Saat itu Raga nampak baru tersadar dari pingsannya. Di mana aku ini? Gelap sekali tempat ini. Apakah hari sudah malam? Kedua kakiku yang terluka masih terasa sakit sekali. Aduh. Aku ingat. Rupanya aku masih berada di tepian jalan. Tiba-tiba saja ada suara angin dan suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Suara siapa itu? Suara tawa itu menakutkan sekali. Suara siapa itu? Suaranya seperti seorang nini. Siapa kau? Daun-daun berjatuhan menghujani diriku. Anak manis,
Kau ambillah selembar dari daun-daun. Makanlah olehmu. Makan, anak manis. Makan. Hei, siapa kau sebenarnya? Tunjukkan dirimu. Itu menghilang. Apa sebenarnya orang itu? Aneh. Daun-daun ini. Iya. Tadi suara itu mengatakan kalau aku disuruh memakan selembar daun dari daun-daun ini. Sebaiknya aku ikuti saja apa yang dikatakannya. Aku akan memakan selembar daun ini. Pahit sekali daun ini. Kepalaku tiba-tiba pusing. Raga yang memakan daun yang dirasakan pahit itu, tiba-tiba saja kepalanya merasa pusing. Raga lalu roboh dan tergeletak pingsan. Sementara itu, di tempat yang agak jauh tampak Pak Dalil Pak Badar tengah dalam perjalanan untuk menuju ke tempat Raga. Pak Badar, apakah masih jauh tempat Raga berada? Iya. Terus saja Pak Dalil. Di depan sana itulah Raga berada. Ayo kita percepat jalannya. Kita sudah sampai Pak Dalil. Loh, mana Raga? Dia kok tidak ada? Pak Dalil, Raga tidak ada di tempatnya. Apa betul? Iya Pak, orang tadi sore dia masih tergeletak di tempat ini. Apa mungkin dia sudah sadar dan kembali ke tempatnya? Saya kira tidak mungkin. Karena dia tidak mungkin bisa berjalan dengan luka-luka di kedua kakinya itu. Atau barangkali ada orang lain yang membawanya pergi. Entahlah, tapi rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin? Iya. Aneh. Sudahlah, kita kembali, ayo. Ki Gede, sepertinya tidak ada kabar tentang pemuda gila itu lagi. Tapi biarkan saja. Kita malah senang kalau anak itu tidak lagi muncul di tempat ini. Dan kalau perlu, jangan lagi ada di desa ini. Iya, sebaiknya begitu. Anak itu mengganggu. Ki Gede, lihatlah di depan kita itu. Itu Pak Dalil. Dia tengah menunggangi kudanya. Tampaknya dia akan kemari, Ki. Selamat siang, Pak Dalil. Selamat siang, Sanib. Ki Gede, apa benar di pasar ini telah terjadi sesuatu kejahatan? Kejahatan? Iya. Tidak ada, Pak Dalil. Benar tidak ada? Benar. Memang kenapa, Pak Dalil? Aku mendengar ada seseorang dipukuli kemarin. Maksud Pak Dalil siapa? Ya, maksudku Raga. Kenapa anak itu? Kalian pasti tahu. Jawablah Ki Gede Kirom. Hanya persoalan kecil. Anak itu mencuri dan dihajari orang-orang. Itu persoalan berat, Ki Gede. Penganiayaan itu namanya. Maaf Pak Dalil, saya harus tugas. Permisi. Ki Gede, tunggu dulu. Cepatlah sedikit kalau ada perlu. Saya mau tugas keliling ini. Saya mengharap tidak ada lagi persoalan seperti yang dialami anak itu. Silakan kau tugas. Hiya.
Pasti ada yang bicara dengan dia. Iya, Ki. Pasti ada yang mengadu. Berani juga orang itu. Apa dia belum kenal aku? Di mana kini aku? Oh, rupanya hari sudah siang. Tempat ini adalah belakang rumahku. Tempat di mana aku biasa berada. Aneh. Kenapa aku sudah berada di tempat ini? Bukankah aku pingsan di tepian jalan? Siapa yang membawaku kemari? Luka kakiku. Oh, luka pada kedua kakiku hilang dan nampak seperti semula saja. Pantas aku tidak merasa sakit. Wah, ini aku sehat seperti semula. Aku bisa berjalan lagi. Tapi ini benar-benar aneh. Yang penting aku sehat lagi. Siang ini aku harus bertemu dengan Raga. Karena seharian kemarin aku mencarinya, tetapi tidak ketemu. Kasihan Raga. Aku khawatir terjadi apa-apa pada dirinya. Tetapi barangkali dia sudah ada di rumahnya. Jalan. Hari ini nasibku benar-benar baik. Coba kalian lihat kartuku ini. Aku menang. Kau benar-benar hebat, Kakang Jail. Tentunya. Diam semua. Kalian dengar suara seruling itu? Kakang, sepertinya suara seruling pemuda gila itu. Ya, si Raga. Itu pasti si Raga. Kakang, pemuda itu masuk ke warung ini, Kakang. Gembel busuk. Hei, Raga. Jangan berdiri di muka pintu itu. Mau apa kau datang kemari? Oh, aku lapar. Aku mau makan. Busuk. Di sini bukan tempat mengambil makanan. Ayo pergi. Hentikan serulingmu itu. Ayo pergi. Kurang ajar. Uang. Banyak sekali uangnya. Aku akan punguti. Kau mau mencuri uangku ya? Tidak. Ini uang berantakan. Sayang. Bedok. Askom. Iya, Den. Angkat orang gila itu. Usir dia dari tempat ini. Dia mau mencuri uangku. Silakan. Askom, ayo. Ayo kita habisi dia. Hah? Kau pencuri ya? Oh, tidak. Aku bukan orang jahat. Diam kau. Diam. Rasakan ini. Iya. Aduh. Kau jahat. Kenapa kau pukul aku? Ayo keluar. Ayo. Rasakan tendanganku ini. Aduh. Kalian jahat. Rasakan ini. Lihat. Kang Mas. Kang Mas. Pemuda gila itu nekat. Dia berani melawan Dokter Askom, Kang Mas. Biarkan anak itu tahu rasa. Kalau perlu, aku turun tangan untuk menghajar pemuda itu. Kang Mas, Dokter Askom terjatuh jauh sekali. Didorong pemuda itu, Kang Mas. Kurang ngajar. Hei, rupanya kau ingin mampus. Orang-orang jahat. Hei, jangan lari kau. Bedok, Askom,
Kejar anak itu. Iya, Den. Ayo, Askom. Bedok dan Askom lalu mengejar Raga. Keduanya berteriak-teriak hingga mengundang orang-orang. Pencuri! Tangkap! Pencuri! Pencuri tangkap! Tangkap pencuri! Orang-orang ramai mengejar pencuri. Tangkap! Aku harus lapor Ki Gede. Waduh, Ki Gede tidak ada lagi. Yo, ayo kejar pencuri. Iya Bedok, ayo. Bedok, itu si Raga berlari-lari ke arah hutan Ciremai. Iya, anak itulah pencuri. Hah? Jadi dia pencurinya? Ayo kejar. Bedok, kita sedang mengarah ke tepian hutan Ciremai. Aduh, hutan Ciremai. Bagaimana ya? Apa baiknya kita kejar terus? Tapi, aduh, kita memasuki daerah berbahaya, Askom. Sudah terlanjur. Lagi pula kita banyak orang. Kita tidak perlu takut. Ayo Sanip, cepat kejar anak itu. Bedok, lihatlah. Si Raga tampak sudah kewalahan. Iya, Dia sepertinya kecapean. benar. Woi, anak itu sepertinya tidak bisa kemana-mana lagi. Iya. Lihatlah. Aduh, dia berdiri merapat pada sebuah pohon besar. Iya. Askom, Hah? ayo kita dekati anak itu. Kita hajar dia. Kita bikin babak belur. Ayo. Raga yang berdiri merapat pada sebuah pohon, dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sementara orang-orang yang mengejarnya sudah berada di hadapannya. Mereka siap menghajarnya. Raga terus merapatkan tubuhnya ke pohon itu, sambil matanya memandang khawatir. Dan ketika mereka hendak menghajar Raga, tiba-tiba... Ular. Ular banyak sekali. Besar. Sanip, ayo lari Sanip. Orang-orang itu lari dan ketakutan. Mereka tidak jadi menangkap dan memukuli aku. Mereka bilang ada ular. Aneh. Lucu mereka. Di mana ada ular? Padahal hanya daun-daun pohon ini saja yang berjatuhan. Oh, ada orang datang. Raga, kenapa kau ada di tempat ini? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak tahu. Kau dikejar-kejar orang. Apa yang telah terjadi denganmu? Aku tidak tahu. Mereka jahat. Sudahlah. Ayo ikut ke rumahku. Naiklah ke atas kudaku. Ayo. Jadi Kemel busuk itu tidak bisa tertangkap. Iya, Den Mas. Kami semua lari ketakutan, Den. Kenapa? Kami diserang ular. Ular? Bagaimana mungkin? Ular? Benar, Nyai. Ular itu banyak sekali dan besar-besar, Nyai. Dari mana ular-ular itu datangnya? Kami tidak tahu, Den Mas.
Ular-ular itu muncul dengan tiba-tiba sekali. Mungkin dari hutan kidul, Den. Hutan kidul? Benarkah itu? Benar, Nyai. Karena anak itu lari ke daerah tepian hutan Cermai. Kita harus tetap mencari gembel busuk itu. Kita habisi dia kalau ketemu. Ayo makan. Ya. Raga, kenapa kau sampai dikejar-kejar orang? Oh, aku tidak tahu. Mereka orang-orang jahat. Aku dituduh mencuri. Aku mengerti persoalannya. Sebenarnya mereka bukan menuduhmu mencuri. Tapi mereka karena tidak suka padamu. Mereka benci karena kau dikira mengganggu mereka. Kau gila. Itu saja mereka yang tidak suka denganmu. Aku bukan orang jahat. Aku selalu saja difitnah, dikatakan gila. Wah, apakah aku gila? Kenapa mereka membenciku? Tidak. Kau tidak gila seperti yang mereka kira. Kau baik dan jujur. Hanya mereka tidak tahu kau. Kau juga baik, Restu. Aku memang suka bersahabat denganmu. Kaulah orang yang bisa aku ajak bicara untuk mengerti keadaanku. Itu Kang Mas Jail Singgih sudah pulang. Hah? Kenapa, Raga? Oh, benar dugaanku. Kakang Jail Singgih yang datang. Nampaknya Kakang Jail Singgih bersama Dewi Sumi. Iya, perempuan itu juga ikut. Ayo, kita turun, Nyai. Hati-hati, Kakang. Kau sedang mabuk. Bedok, Askom, bantu Kakang Jail Singgih turun. Iya, Nyai. Ayo, hati-hati, Den Jail. Mari tangannya, Den. Biar saya pegangi. Ya. Dia mabuk lagi. Dari jalannya sudah kelihatan. Sempoyongan. Selamat sore, Restu. Minggir. Jangan berdiri di muka pintu. Aku mau lewat. Awas, Kakang. Sampai kapan Kakang akan terus-menerus mabuk-mabukan seperti ini? Hah, Kakang terlalu. Diam kau. Kau tidak perlu menasihati aku. Minggir. Kakang Jail. Kau terjatuh, Kakang. Kakang, hati-hati, Kakang. Kau sedang mabuk. Den Jail. Bedok, Den Jail. Askom. Angkat Kakang Jail Singgih ke dalam. Baik, Den. Baik, jangan. Aku bisa jalan sendiri. Nanti Den jatuh lagi. Askom, mari kita gotong Den Jail Singgih. Ayo, mari Den. Berhenti, Askom. Coba lihat. Siapa yang tengah makan itu? Raga. Den Mas, si gila itu ada di sini, Den. Apa aku tidak salah lihat? Kang Mas, kenapa pemuda gila itu bisa ada di sini, Mas? Restu. Apa kau yang membawa si gila itu kemari? Iya. Memangnya kenapa? Bedok, Askom, ayo, hajar si gila itu. Tunggu. Ada apa ini, Kang Mas? Kenapa Raga akan dihajar? Dia pencuri, Den. Dan dia juga mengganggu penduduk. Dia harus kami hajar. Iya. Dia harus kami beri pelajaran. Bedok, Askom, hajar anak itu. Habisi dia. Iya. Aduh. Jahat. Raga dipukul dan ditendang oleh Bedok dan Askom. Kalian jahat. Ayo keluar. Aduh. Pental jahat. Ayo. Orang-orang jahat. Ayo. Apakah kamu cepat keluar? Hajar, mampus kau. Kang Mas, jangan sewenang-wenang, Kang Mas. Kita selidiki dulu, duduk perkaranya. Kita bicarakan bersama. Tutup mulutmu.
Kau tak perlu ikut campur. Kau bisa kuhajar sendiri nanti. Kang Mas benar-benar terlalu. Diam! Rasakan pukulanku. Iya. Aduh. Jangan. Oh, Restu, kamu tak apa-apa. Ayo. Bawa si gila itu keluar. Serahkan kepada penduduk. Biar dihabisi dia. Jangan. Tunggu. Bedok. Askom. Jangan hiraukan dia. Cepat. Baik, Den. Iya. Wah, dia lari keluar. Kalian jahat. Raga. Tunggu. Bedok. Askom. Hajar dia. Cepat. Baik, Den. Ayo. Kang Mas benar-benar keterlaluan. Kau jangan membela dia. Kau jangan membela dia. Sudah, jangan banyak cincong lagi. Aku mau istirahat. Pergi, Kang Mas. Tunggu dulu. Restu, aku minta maaf kalau ternyata aku ikut terlibat pada kejadian tadi. Aku pun merasa bersalah karena ulah Kang Masmu itu. Sudahlah, Nyai. Kang Mas orangnya memang begitu. Tidak, Restu, kamu tidak apa-apa. Tidak. Tapi mulutmu itu berdarah terus. Cuma sedikit. Kena pukul tadi. Biar ku bersihkan kamu itu. Bibirmu robek, Restu. Akan ku bersihkan darahnya pakai bajuku. Jangan. Biar saja. Nanti kan kering sendiri. Tidak apa-apa. Sini, Restu. Restu, aku... Kenapa kau memadangiku seperti itu, Nyai? Restu, aku... Kenapa? Nampaknya ada sesuatu yang ingin kau sampaikan, Nyai. Tidak. Tidak apa-apa. Aku permisi saja. Aku harus kembali, Restu. Nyai, kau tidak menunggu Kang Mas Jail Singgih? Tidak. Aku mau pulang sendiri saja. Mari, Restu. Oh, iya. Silahkan. Dia seperti ingin mengutarakan sesuatu kepadaku. Tapi tampaknya malu-malu. Oh, iya. Raga, aku harus menyusulnya. Aku khawatir terjadi apa-apa pada dia. Ki Gede, coba dengar suara ramai-ramai itu. Pencuri, Ki Gede. Ayo kita ke sana. Itu dia pencurinya. Ayo tangkap. Ayo tangkap. Bedok, mana pencurinya? Itu dia. Pencuri itu tertangkap. Hajar. Pasti hajar. Hajar terus. Aduh, jangan. Tidak. Si Raga, Ki. Jangan. Iya. Ayo. Jahat. Hajar terus. Bikin bangku sana gitu. Hajar terus. Aduh. Ampun. Berhenti. Berhenti. Pak Dalil. Lepaskan anak itu. Dia mencuri, Pak Dalil. Dia harus kami beri pelajaran. Anak itu memang selalu bikin susah. Perlu diberi pelajaran. Tapi kalian tidak boleh sewenang-wenang mengeroyok dan mengajarinya. Dan kau, Ki Gede, mestinya kau bisa mengatasi kejadian ini semua. Tapi bukan harus ikut-ikutan mengajarinya. Anak itu bersalah, Pak Dalil.
Tapi kita harus buktikan dulu duduk persoalannya. Apakah benar Raga mencuri? Vita, aku tidak mencuri. Nah, kalian dengar bantahan Raga. Bohong. Dia benar-benar telah mencuri uang Den Jail Singgih. Ayo hajar dia lagi. Hajar orang itu. Tunggu. Kalian tidak boleh bertindak semau sendiri. Kalau memang benar Raga mencuri, kita harus menyelesaikan secara tenang. Kita harus selidiki duduk persoalannya, bukan dengan kekerasan dan hantam kromo begitu. Pak Dalil, kami saksinya. Dia harus dihajar. Bukan itu saja, anak itu juga sering mengganggu penduduk di sini. Ayo hajar dia. Hajar saja. Ayo hajar saja. Ayo. Berhenti semua. Apa-apaan kalian ini? Dia tidak apa-apa. Ayo bubar. Tapi dia telah mencuri, Den. Iya, Den. Dan penduduk juga tidak suka padanya karena dia sering mengganggu. Omong kosong. Itu semua karena kalian membenci Raga. Ayo bubar semua. Den Restu, apa sebenarnya yang telah terjadi, Cuma fitnah, Pak Dalil. Mereka cuma terpengaruh Bedok dan Askom. Raga. Iya? Kembalilah ke rumahku. Terima kasih. Biar aku pulang saja. Kau mau pulang? Kau kan belum selesai makan. Aku sudah kenyang. Aku pulang saja. Baiklah, Raga. Ayo aku antar kau pulang. Pak Dalil. Iya. Saya permisi dulu. Silakan. Sementara itu malam mulai menyelimuti, dan di rumah Dewi Sumbi nampak Dewi Sumbi yang berada di kamarnya. Dia tengah menghias dirinya pada sebuah cermin. Aku memang cantik. Setiap laki-laki pasti akan terpikat denganku. Seperti Kang Mas Jail Singgih itu. Dia begitu tergila-gila padaku. Tapi aku sebenarnya mencintai Restu. Ya, pemuda sangat tampan dan gagah. Tapi bagaimana dengan Kang Mas Jail Singgih? Itu bisa diatur. Restu harus jadi milikku. Sepertinya suara lolong serigala itu tidak henti-hentinya sejak tadi. Tiba-tiba datang angin. Angin itu hembusannya semakin keras sekali, hingga membuat jendela-jendela kamarku itu terbuka lebar. Dewi. Ada suara orang memanggil-manggilku. Menakutkan sekali. Aku datang, Dewi. Dewi Sumbi benar-benar merasa terkejut dan takut ketika dengan tiba-tiba datang suara angin dan orang memanggil-manggil namanya. Dewi. Aku datang, Dewi. Siapa itu? Itu seperti suara Nini. Ya, aku kenal benar suara itu. Itu adalah suara Nini. Nini. Bagus. Kau masih kenal suara. Ya. Selamat datang, Nini. Apa keperluan Nini?
sampai menemuiku. Kau lupa, Dewi. Bahwa sebentar lagi bulan purnama itu akan muncul. Bulan purnama. Iya, aku ingat itu, Nini. Aku ingat janjiku. Bagus. Nini sudah pergi. Bulan purnama. Tidak. Aku takut. Aku. Dewi Sumbi sepertinya menyimpan sesuatu rahasia tentang dirinya. Dia tampak begitu takut dan khawatir ketika ingat akan bulan purnama yang akan membawa dia pada janjinya itu. Entah janji apa yang dia miliki dengan orang yang bernama Nini itu. Denmas, apa Denmas tidak ingin berniat cepat-cepat memperistri Nyai? Benar, Denmas. Rasanya Denmas dan Nyai Dewi Sumbi sudah lama sekali hubungan. Semua itu sudah aku rencanakan. Bahkan aku selalu mendesak Nyai untuk bersedia meresmikan pernikahan dengan dia. Tapi Nyai selalu membantah. Itu kan siasat perempuan, Denmas. Iya, Denmas. Kami akan merasa senang sekali jika Denmas Jail Singgih dan Nyai Dewi Sumbi resmi jadi suami istri. Iya, Den. Itu memang mauku. Tapi bagiku, segalanya tergantung Nyai. Aku sudah menyerahkan pada dia sepenuhnya. Tapi sebenarnya kalau aku akan cepat-cepat. Kalau bisa, aku sudah merencanakan saat munculnya bulan purnama. Loh, kenapa harus menunggu munculnya bulan purnama, Denmas? Iya, Denmas. Kenapa begitu? Bukankah secepat mungkin akan lebih baik? Itu sudah rencana. Den Restu. Oh iya, bagaimana Pak? Sudah beres semuanya, Den. Seluruh buah-buahan hasil panen sudah saya satukan semuanya. Sekarang ada di kebun itu, Den. Terima kasih, Pak. Apa Den Restu akan melihatnya ke sana? Oh, tidak usah, Pak. Saya sudah mempercayakan pada bapak-bapak. Oh iya, coba tolong panggil orang-orang yang tengah bekerja di sawah itu. Biar mereka istirahat dan kita makan bersama. Biar saja dulu, Den. Mereka kelihatannya masih giat mencangkul. Coba Den Restu lihat sendiri di depan sana. Mereka tampak tengah giat-giatnya mencangkul di sawah itu. Iya. Saya menghargai semangat mereka. Tapi sekarang kan waktunya istirahat, Pak. Mereka harus makan dulu. Selamat siang, Restu. Nyai. Kau memang rajin, Restu. Lain dengan kakang Masmu. Ini semua kan memang sudah tugasku. Tapi tampaknya kau begitu semangat. Siang hari terik matahari begini, sepertinya kau tidak peduli berada di pematang ini, huh? Restu, maukah kau bantu aku turun dari atas kuda ini? Huh? Iya, mari. Nyai, hati-hati Nyai. Wah. Nyai Dewi Sumbi hampir terjatuh dari atas kudanya itu.
Wah, kalau saja Den Restu tidak cepat-cepat menangkapnya. Kau tidak apa-apa, Nyai? Tidak, Restu. Wah, Nyi Dewi Sumbi seperti tidak sadarkan diri berada di pelukan Den Restu. Wah, dia tampak keasikan. Nyai, turunlah dari pelukanku, Nyai. Iya, terima kasih, Restu. Untung saja ada kau. Kalau tidak, mungkin aku sudah jatuh dari atas kuda itu. Den Restu? Iya. Ada apa, Pak? Saya akan memanggil orang-orang yang bekerja itu untuk segera istirahat dulu ya, Den. Iya, silahkan, Pak. Permisi, Den. Permisi, Nyai. Iya. Nyai, kau sendiri? Ya. Kemana Kang Mas Jail Singgih? Aku tidak bersama dia. Aku sengaja ingin menemuimu. Apa ada perlu denganku? Tidak. Sebenarnya, tadi aku dari rumahmu. Tapi kau tidak ada. Dan aku tahu kalau kau pasti sibuk di pematang ini. Jadi, kau hanya ingin bertemuku? Iya. Apa aku tidak boleh menemuimu? Tapi, aku khawatir akan terjadi salah paham dengan Kang Mas nantinya. Kau tidak perlu takut, Restu. Ini semua kan kemauanku. Maaf, Nyai. Aku tidak bisa menemanimu. Aku sedang sibuk. Restu. Permisi. Restu, tunggu. Dia pergi. Kau tampan, Restu. Kau harus jadi milikku. Dewi Sumbi nampaknya menaruh hati terhadap Restu Singgih. Namun sejauh itu, dia merasa belum berani berterus terang. Sementara malam pun mulai kembali di rumah Restu Singgih saat itu. Di luar cuaca nampaknya cukup cerah. Tapi tidak ada cahaya bulan. Belakangan ini, aku jadi tidak mengerti pada Nyai Dewi Sumbi. Dia nampaknya begitu memperhatikan aku. Dan seperti ada sesuatu yang dia rahasiakan. Apa iya kalau Dewi Sumbi itu menaruh hati terhadapku? Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Bagaimana dengan Kakang Jail Singgih? Dan aku sendiri tidak ingin hal itu terjadi. Nah, jendela kamarku ini biar aku buka saja. Biar udaranya bisa lebih leluasa masuk. Ngantuk sekali. Sebaiknya aku berbaring saja di ranjang tidurku. Restu Singgih nampak menjadi bingung. Dia berpikir tentang Dewi Sumbi yang dia rasakan begitu memperhatikan dirinya. Sementara itu, di warung Pak Tua. Restu. Restu. Kau benar-benar tampan. Aku mencintaimu, Restu. Aku mencintaimu, Restu. Nyai Dewi Sumbi. Tadi sudah larut malam, Nyai. Saya mau nutup warung ini. Sebaiknya kembalilah, Nyai. Nyai sudah mabuk. Nyai sudah banyak minum. Ya, sebentar, Pak Tua. Restu sayangku. Nyai, Restu. hati-hati, Nyai. Iya, aduh. Restu. Aku khawatir dengan Nyai Dewi Sumbi yang mabuk itu. Mana dia sendiri lagi? Biasanya dia bersama dengan Den Mas Jail Singgih. Pak Tua, aku mau pulang. Aku iya,
Apa sebaiknya saya antar, Nyai? Tidak perlu. Biar aku sendiri saja. Iya. Iya, Nyai. Restu. Oh, Restu. Restu sayangku. Aku cinta. Loh. Kenapa Nyai menyebut-nyebut nama Den Restu? Dan sepertinya dia sedang jatuh cinta dengan Den Restu. Wah. Gawat ini, gawat. Bisa-bisa Den Mas Jail Singgih marah kalau begitu. Wah, gawat. Aku yakin Nyai pasti sedang jatuh cinta dengan Den Restu. Nyai sudah pergi. Pak Tua, pemilik warung itu, merasa keheranan dengan Dewi Sumbi yang selalu menyebut-nyebut nama Restu Singgih. Dia yakin kalau Dewi Sumbi tengah jatuh cinta dengan Restu Singgih. Restu, kemarilah kau. Dekatlah padaku. Aku sayang padamu, Restu. Aku mencintaimu, Restu. Oh, Restu, kau harus jadi milikku, sayang. Kepalaku rasanya berat sekali. Aku mendengar suara ular mendesis. Suara desisan ular itu sepertinya semakin jelas sekali. Dan seperti ramai sekali. Suara desisan itu makin dekat padaku. Ular! Ular! Banyak sekali dan besar. Ular itu menyerangku. Tidak! Dewi Sumbi sudah tidak merasa ingat akan dirinya yang sedang mabuk. Dia sepertinya benar-benar jatuh cinta dengan Restu Singgih. Sementara diketahui, diam-diam Jail Singgih sudah merencanakan perkawinannya dan akan dilaksanakan pada saat munculnya bulan purnama. Namun hal itu belum diberitahu Dewi Sumbi sendiri. Ular itu terus menghampiri diriku. Bagaimana ini? Ular-ular itu berhenti. Mereka berbaris di hadapanku. Dan ular yang paling besar itu, ular itu memakai topik kecil seperti mahkota kehormatan. Ular itu berada paling depan. Dia pasti pemimpinnya. Selamat malam, Nyai. Siapa kalian? Kenapa Tuan Ratu seperti orang linglung, lupa pada kami semua? Bukankah kami calon anak buah Tuan Ratu? Kalian calon anak buahku. Tuan Ratu benar-benar lupa.
Tapi kami mengerti karena Tuan Ratu sedang mabuk. Ketahuilah oleh Tuan Ratu, kedatangan kami menemui Tuan Ratu atas perintah Nini. Jadi kalian diperintahkan Nini Pelet untuk menemui aku? Iya. Kami hanya ingin melihat keadaan Nyai. Kami hanya ingin mengingatkan Nyai. Mengingatkan aku? Iya. Apakah Nyai lupa kalau besok adalah saat munculnya bulan purnama? Oh, bulan purnama. Ya, aku ingat. Ini juga pernah datang dan mengingatkan aku. Dan aku tahu kalau besok malam wujudku akan berubah menjadi pimpinan kalian. Ya, aku baru sadar. Besok aku harus mencari korban seorang gadis untuk Nini. Terima kasih sahabat-sahabatku. Terima kasih Tuan Ratu. Kalau memang Nyai ingat dan mengerti. Nah, kini hadapkan wajah Tuan Ratu padaku. Ayolah Nyai. Untuk apa? Saya akan membuat Tuan Ratu tertidur sampai muncul bulan purnama besok. Saya akan merasuki ilmu ludah melata pada diri Tuan Ratu. Benarkah itu? Iya. Kami hanya menjalankan perintah Nini agar Nyai selalu mengingat janji itu. Ayo Nyai. Hadapkanlah wajah Nyai. Baiklah, kalau itu memang perintah Nini. Iya. Karena Nini khawatir Tuan Ratu akan lupa. Sebab ketahuilah, saat ini Nini sedang kehausan menunggu korbannya yang akan Nyai berikan itu. Iya, lakukanlah. Dewi Sumbi lalu menghadapkan wajahnya ke arah ular itu. Ular itu memanjang dan bertengger tepat di hadapan wajah Dewi Sumbi. Dan kemudian ular itu meludahi wajah Dewi Sumbi dengan segumpal lendiran hijau. Mukaku gatal sekali. Aku pusing. Aku tiba-tiba saja mengantuk sekali. Dan rasanya seperti ingin tidur. Dewi Sumbi lalu terjatuh dan tertidur pulas. Tuanku Ratu sudah tertidur. Ilmu ludah melatu sudah meresap pada dirinya. Seluruh wajahnya nampak menjadi hijau. Ayo, kalian semua. Tugas kita sudah selesai. Kita kembali. Perlahan-lahan ular-ular pergi dari tempat itu. Sementara beberapa saat kemudian nampak dari arah jalan berlawanan tempat itu sebuah dokar yang ditumpangi Bedok dan Askom tengah menuju ke arah tempat itu. Askom, kenapa berhenti di tempat ini? Coba kau lihat di ujung jalan ini. Itu, di depan sana itu. Sepertinya seseorang sedang terbaring di tepi jalan. Iya, itu pasti orang, Askom. Dan nampaknya seorang wanita. Iya, mari kita turun.
Kita lihat. Ayo. Ayo. Ya. Nyai. Nyai Dewi Sumbi. Askom, kau lihat wajahnya. Kenapa berwarna hijau? Iya, mukanya hijau. Dan bagian lehernya tampak berlubang merah-merah. Seperti bekas gigitan. Benar, Askom. Dan nampaknya dia sudah mati. Benar, Bedok. Nadinya tidak berdenyut lagi. Dia mati. Waduh. Bagaimana ini? Askom, coba dengar di sebelah sana. Di balik rimbunan pohon itu, tampaknya seperti ada orang. Iya. Siapa ya? Bagaimana kalau kita sembunyi dulu? Kita intip siapa dia? Iya. Kita sembunyi di balik pohon itu. Ayo. Barangkali orang itu yang telah membunuh Nyai Dewi Sumbi. Kalau memang begitu, langsung kita sergap saja dia. Raga. Iya, si gila. Pasti dia yang telah membunuh Nyai Dewi Sumbi. Askom, coba lihat. Dia tengah memeriksa mayat Nyai. Dia menyeret-nyeret mayat Nyai ke balik rimbunan pohon. Aku yakin pasti dia pembunuhnya. Ayo. Tidak salah lagi. Ayo, kita tangkap dan habisi orang gila itu. Ayo. Benar-benar mayat perempuan ini berat sekali. Hai, berhenti! Sekarang kau baru tertangkap dengan bukti baru. Mau kau bawa kemana mayat itu? Tidak, aku tidak. Kau jangan berlagak bodoh. Kau tahu kan mayat siapa yang kau seret-seret itu? Kau telah membunuh Nyai. Tidak, bukan aku, bukan. Kau pembunuhnya. Sekarang kau harus mampus. Tidak. Hei, jangan lari. Hei, ayo kita kejar. Mari, ayo. Iya. Pembunuh! Tangkap! Apa yang terjadi? Ki Gede, ada pembunuhan, Ki. Ada pembunuh. Tangkap! Ayo, kita kejar pembunuh itu. Mari, Ki. Mari kita kejar, Ki. Mari, Ki. Si Raga, ayo bikin mampus anak itu. Ayo, tangkap, langsung bunuh, tangkap, ayo, hajar terus, bikin mampus, tangkap, seret dia, ayo. Rasakan kau sekarang, gembel khusus. Ayo, ada terus. Ayo, Pak Jalil datang. Semua berhenti, berhenti dulu semua.
Ada apa ini? Kenapa Raga diseret-seret dan dipukuli? Anak itu telah membunuh Nyai Dewi Sumbi. Fitnah! Aku tidak membunuh perempuan itu. Lepaskan aku! Diam. Kau harus kami tumpas pembunuh. Ki Gede, kau jangan menuruti nafsumu. Jelaskan dulu duduk persoalannya. Jangan hiraukan ucapannya. Ayo seret anak itu. Jangan! Tunggu! Berhenti! Tidak bisa. Aku sebagai kepala kampung di sini. Aku berhak tahu dan mengadilinya. Itu tidak perlu. Ayo semua jangan hiraukan. Seret terus. Tunggu. Kalian tidak bisa bertindak semau sendiri. Aku yang berkuasa. Tidak. Si gila itu harus kami habisi. Karena jelas dia membunuh Dewi Sumbi. Iya, kami saksinya. Bunuh saja. Bikin mampus dia. Bunuh dia. Bedok. Ki Gede. Jangan bunuh anak itu. Bunuh. Jangan bunuh Raga. Jangan dengarkan dia. Ayo seret anak itu ke rumahnya. Ayo. Jahat. Ayo terus. Aduh, ampun. Raga diseret-seret dan dipukuli macam binatang. Aku tidak bisa tinggal diam. Ki Gede Girong. Bedok. Hentikan. Apa lagi? Ingat, dia itu manusia. Raga tampaknya tidak diberi kesempatan. Dia terus diseret-seret dan dipukuli dalam perjalanan menuju ke rumah Jail Singgih itu. Sementara Pak Dalil yang berada di belakang keramaian itu, dia terus mengikuti dengan penuh khawatir dan bingung. Dan hujan lebat